Hi, Justin's learners. Welcome back to Justin's Translations YouTube channel. I'm so happy that I can come with you again to give you a new video. In this video, we are going to study 20 English idioms. What are idioms? You gotta know that. Ini adalah salah satu bentuk penambahan materi bahasa Inggris terutama untuk kosakata. Bagaimana meningkatkan kosakata kalian menggunakan idiom? Ayo langsung saja kita bahas bersama-sama apa sih idiom itu. Idiom itu merupakan ungkapan lain dengan menggunakan ekspresi lainnya juga. Idiom itu terjadi atau berlaku untuk semua bahasa. Salah satunya di sini contohnya adalah angkat kaki. Angkat kaki bukan berarti secara literal kita mengangkat kaki, melainkan angkat kaki artinya kita minggat atau diusir. Buah hati bukan berarti buah yang turun dari pohon, tapi di sini buah hati adalah buah atau hasil dari cinta seorang pasangan gitu. Maka bisa kita sebut buah hati di sini kita artikan anak gitu. Begitu juga dengan buah tangan dan darah daging. Itu adalah contoh-contoh idiom dalam bahasa Indonesia yang sering banget kita gunakan. Dan kali ini kita akan belajar menggunakannya dalam bahasa Inggris. So, langsung saja kita mulai. Yang pertama, kita punya kata nothing is certain but the unforeseen. Nothing, tidak ada yang jelas, tapi unforeseen. Foreseen itu artinya meramal, tidak bisa diramal gitu. Jadi kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi. Nothing that we can predict. For instance, don't be too confident with your team, dude. Although your team is the national champion, nothing is certain but the unforeseen. Jangan terlalu percaya diri dengan timmu, kawan. Meskipun tim kalian adalah juara nasional, kita tidak bisa meramalkan apa yang akan terjadi. So, this is a part of the proverbs. Kemudian selanjutnya di sini ada istilah nothing upstairs. Nothing upstairs itu artinya ini orang kok nggak naik-naik ya. Artinya naik ke tangga itu adalah naik intelijensianya. Bisa kita sebut bodoh. Oke? Stupid, silly. Kalau misal kita bilang stupid agak kasar, maka kita bisa gunakan sarcasm, satir, menggunakan kata nothing upstairs. For instance, a good teacher may not say a word nothing upstairs to the students. It makes the students realize that they have potential to develop. Seseorang guru yang baik tidak mungkin mengatakan kata bodoh pada siswa-siswanya. Hal itu akan membuat murid sadar bahwa mereka memiliki potensi yang perlu dikembangkan. Kemudian selanjutnya, now and then. Kadang-kadang, sometimes. Now, sekarang, then, kemudian, sometimes. For instance, I like to go to movie now and then. Saya suka pergi ke bioskop kadang-kadang. Selanjutnya di sini ada kata off the hook, menghindari kail, hukuman, punishment. For instance, Maria forgot leaving the key under the table as all her family were going out. When they touched down at home, they could find it nowhere. They scolded Maria and prohibited her to go out when all family were going out. But Maria was off the hook. Maria lupa meninggalkan kunci di bawah meja saat semua keluarganya sedang bepergian. Saat mereka sampai rumah, mereka tidak menemukan kuncinya. Mereka marah dan melarang Maria pergi selama keluarga pergi. Tapi Maria menghindari hukumannya. Off the hook. Kemudian selanjutnya, go off with you. Nah, go off itu artinya menyingkir. With you dari sini. So, pergilah dari sini. Get away from here. For instance, go off with you. You are real troublemakers. Pergilah dari sini. Kamu adalah pengacau. Kemudian selanjutnya ada kata good office, dukungan, bantuan, help. Kita bisa sebut juga assistance. Kita bisa juga sebut helper. For instance, after the wind disaster had afflicted some area in Indonesia, many volunteers contributed their good office to the victims. Setelah bencana badai angin menimpa beberapa wilayah di Indonesia, beberapa relawan menyumbangkan bantuannya untuk para korban. Begitu. Selanjutnya kata apa ya? Yang kita punya di sini ada kata old hat atau topi tua, ketinggalan zaman. Okay, out of date. For instance, Julia was confused to wear what dress to attend her best friend's party. She was an old hat anyway. Julia bingung mau mengenakan gaun yang mana untuk menghadiri tasyakuran teman baiknya. Dia itu ketinggalan zaman soal pakaian. Kemudian selanjutnya di sini ada kata old trick in the book. Melakukan kecurangan dengan cara lama, namun masih efektif. Old trick in the book.
Teachers could see how some students use the oldest trick in the book during examination. They use a nonverbal code. Pak Guru bisa tahu bagaimana beberapa murid melakukan kecurangan selama ujian. Mereka menggunakan kode nonverbal. Nah, siapa nih yang suka kode-kodean waktu lagi ujian? Kemudian selanjutnya di sini kita punya kata hold out an olive branch, menawarkan bantuan. For instance, Zulfa has no money at present and Silva holds out an olive branch for her. Zulfa tidak mempunyai uang sekarang dan Silva menawarkannya bantuan. Kemudian selanjutnya on and off, hidup dan mati. Nah, ini artinya juga kadang-kadang, seperti halnya now and then. Do you always go to school on feet? On and off. Kadang-kadang. Apakah kamu selalu jalan kaki ke sekolah? Kadang-kadang. Kayak gitu. Kemudian selanjutnya kita punya kata once and for all. Akhirnya. Bisa kita ganti juga finally. For instance, we occasionally argued one another at first, but once and for all, we got a consensus. Kita sempat saling berdebat awalnya, namun akhirnya kita mendapatkan kesepakatan bersama. Lalu kemudian selanjutnya di sini ada kata one and all, semua orang. Respectable one and all. As the headmaster of Berkah Senior High School, I declare that parents have to accompany students in their annual test. Yang terhormat hadirin sekalian, sebagai kepala sekolah SMA Berkah, saya mengumumkan bahwa orang tua harus menemani putra dan putrinya pada ujian tahunan. Oh, ini kayaknya bakal jadi policy, ketentuan awal ya, yang baru banget. Mana ada orang tes tahunan kok ditemenin orang tuanya. Lalu kemudian selanjutnya be open with. Berbicara apa adanya atau terus terang, menjadi terbuka tentang hal apa gitu. For instance, don't hide your sorrow by yourself. You need to be open with me. Don't hide your sorrow by yourself. You need to be open with me. Jangan sembunyikan kesedihanmu sendiri. Berbicaralah apa adanya padaku. Kemudian selanjutnya di sini ada kata golden opportunity. Kesempatan yang sulit terulang untuk kedua kali. Atau kesempatan emas. For instance, Hamid's uncle offers him a help to paint the room. It is a golden opportunity for him. Paman Hamid menawarkan Hamid untuk membantunya mengecat kamar. Itu adalah kesempatan yang tidak akan terulang menurutnya. Kemudian selanjutnya kita punya kata orders are orders. Perintah ya harus dipatuhi. Perintah ya perintah gitu. For instance, in military education, orders of captain are orders. Dalam pendidikan kemiliteran, perintah kapten harus dipenuhi. Kemudian selanjutnya di sini kita punya out of order, artinya di luar daripada prosedur, rusak. For instance, you cannot take a ride of your motorcycle, Rudy. It is out of order, and the mechanic is fixing it up. Kamu tidak bisa mengendarai motormu, Rudy. Motormu sedang rusak dan montir sedang memperbaikinya. Kemudian selanjutnya di sini kata out of mind, di luar pikiran, atau lupa kalau tidak melihat secara berkala. Out of mind itu juga berarti gila. Lose your mind, seperti itu. Contohnya, ever since she moved, none of her old friends got in touch with her. She was out of sight, out of mind with them evidently. Sejak dia pindah rumah, tidak ada teman lamanya yang berhubungan lagi dengannya. Ia lupa dengan mereka kalau tidak bertemu secara berkala. Kemudian selanjutnya, the greater outdoors. The great outdoors. Udara terbuka, udara bebas. For instance, the doctor encouraged you walk out to find the great outdoors for your recovery treatment. Dokter menyarankan kamu berjalan keluar dan menghirup udara bebas di luar untuk perawatan penyembuhanmu. Kemudian selanjutnya di sini ada kata get outside of, keluar dari apa, makan atau minum. For instance, I'm hungry, Ajeng. Let's get outside for meatball. I'm hungry, Ajeng. Let's get outside of meatball. Aku lapar, Ajeng, ayo makan bakso. Gitu. Kemudian selanjutnya, over and done with. Selesai dengan sempurna. Over, selesai, and done, berhasil dengan apa gitu. For instance, wow, great. You were really over and done with your test. It's new record with the shortest finish time and the high score. Wow, great. You were really over and done with your test. It's new record with the shortest finish time and the high score. Keren banget, kamu benar-benar menyelesaikan ujianmu dengan sempurna.
Ini sebuah pencapaian baru dengan waktu penyelesaian tersingkat dan hasil tertinggi. Itu adalah 20 idiom yang bisa Jusin berikan pada video kali ini. Tenang aja, Jusin akan berikan kalian lebih dari 1000 idiom. Bagaimana caranya? Lihat aja di playlist kita, atau kalau kalian ingin lihat versi tulisannya, kalian bisa cek website kita di www.jusintranslation.com. Di sana kalian akan dapat semua materinya. Gak cuma idiom, tapi seluruh materi bahasa Inggris. So, check this out. Itu aja, kita akan ketemu lagi di video yang lain everyone. See you international and sociable people. By then, dah.